Dosen UIN Lampung yang digerebek dengan mahasiswanya kini dibebaskan polisi. 3 meninggal dan puluhan orang keracunan sate jebret di Garut. Kronologi kebakaran pabrik tisu di Mojokerto hingga menewaskan 1 orang. Dosen dan mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung yang digerebek warga dan dibawa ke Polda Lampung kini telah dibebaskan polisi. Dosen dan mahasiswi itu dibebaskan setelah tidak bisa diproses hukum karena tak ada laporan dari pihak keluarga. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadila Astutik menjelaskan, Polda Lampung tidak bisa memproses lebih lanjut kasus karena tidak ada laporan dari pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini merupakan keluarga dosen karena peristiwa itu masuk dalam delik aduan. Atas dasar itu, keduanya yakni dosen SYH dan mahasiswi VO telah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Sebelumnya, SYH dan VO diamankan Polda Lampung usai dibawa warga yang menggerebek mereka di sebuah rumah di perumahan Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung pada Senin 9 Oktober 2023 malam. Pihak Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung sebelumnya menyatakan masih menunggu koordinasi kepolisian sebelum menyatakan apakah menjatuhkan sanksi atau tidak pada dosen dan mahasiswi itu. Atas dasar itu, Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan belum bisa memberikan sanksi terhadap dosen SYH dan mahasiswa VO. Puluhan orang menjadi korban sate jebret atau sate kulit di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Beberapa orang korban diantaranya berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Laporan terbaru jumlah korban keracunan makanan di Kecamatan Cilawu sebanyak 52 orang. Dengan rincian warga Cilawu 41 orang, sebanyak 11 orang dirawat, 28 orang rawat jalan dan 2 orang meninggal dunia. Sedangkan warga luar daerah dari Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya yang tercatat di Puskesmas Cilawu sebanyak 11 orang. Dengan rincian 1 orang dirawat, 9 orang rawat jalan, dan 1 orang meninggal dunia. Dinkes Kabupaten Garut, Asep Surahman mengatakan, pihaknya kini melakukan screening masyarakat di Kecamatan Cilawu untuk mendeteksi dini apakah keracunan sate jebret atau tidak. Menurutnya, jika menunjukkan gejala sakit dan ada riwayat mengkonsumsi sate tersebut, maka secepatnya dilakukan penanganan medis. Asep menghimbau masyarakat yang mengeluh sakit dan menunjukkan gejala keracunan seperti mual, pusing, dan muntah-muntah segera datang ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Asep menambahkan terkait hasil laboratorium pemeriksaan sampel makanan dan muntahan dalam kasus keracunan makanan itu belum dapat diketahui. Prosesnya membutuhkan waktu cukup lama, yakni paling cepat dalam sepekan. Uji laboratorium itu tidak hanya dilakukan oleh Dinkes Garut, tapi juga oleh Kepolisian Resor Garut yang melakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Mabes Polri. Sebelumnya, sejumlah warga dari Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, maupun luar daerah dari Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya mengeluh sakit mual, pusing, dan muntah-muntah sehingga harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Cilawu pada Minggu 8 Oktober 2023 malam. Kebakaran terjadi di pabrik tisu PT Sun Paper Storage atau SPS di Jalan Raya Kembang Sri, Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Kamis 12 Oktober 2023. 1 pekerja dilaporkan meninggal dunia. Kepala Saksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan atau KSIPK BPBD Kabupaten Mojokerto yakni Sri Indra Astuti mengatakan kebakaran pabrik itu terjadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat.
Seorang saksi bernama Bambang Teguh mendengar bunyi ledakan yang bersumber dari mesin PM11. Usai ledakan, mesin itu mengeluarkan percikan api, lalu merembet dan membakar barang hasil produksi, berupa tisu roll siap ekspor yang berada di gudang jumbo. Pihak pabrik kemudian melaporkan kejadian itu ke BPBD Mojokerto. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan. Sri Indra mengatakan akibat kejadian itu, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Korban merupakan pekerja atas nama M. John Rahman, berusia 47 tahun, asal Karanganyar, Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan 1 orang lain mengalami luka ringan, ialah security atas nama Agus Wahyudi, berusia 45 tahun, asal Kepung Kediri. Sri Indra menjelaskan penyebab kebakaran pabrik tisu itu masih belum diketahui dengan pasti. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya juga mengirimkan bantuan berupa unit Bronto Skylift ke Mojokerto. Kepala DPKP Surabaya, Dedik Irianto mengatakan, bantuan berupa Bronto Skylift itu untuk membantu petugas damkar Mojokerto memadamkan peristiwa kebakaran pabrik tisu tersebut. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan.